Ribuan warga ini telah mengantri pembagian daging kurban berjam-jam di Pengadilan Negeri Surabaya. Warga yang tak sabar akhirnya menerobos pagar pintu masuk pengadilan. Akibatnya, kericuhan tak terhindarkan. Himbauan petugas keamanan tak dihiraukan warga. Sejumlah wanita dan anak-anak yang ada dalam antrian pun terjatuh. Ngantri mulai jam berapa, Bu? Berapa, Bu? Jam 8. Belum dapat sampai sekarang? Belum. Sudah berapa jam ini? Pengadilan Negeri Surabaya tahun ini telah menyiapkan 2.500 kupon dari 11 ekor sapi dan 2 kambing. Di Madiun, Jawa Timur, ribuan warga miskin berdesakan di sebuah masjid menunggu pembagian hewan kurban di Klegen, Kartoharjo. Demi mendapatkan setengah kilogram daging kurban yang dibagikan panitia, sejumlah lansia dan anak-anak ikut antri. Akibatnya, sejumlah lansia dan balita terjepit warga yang tak sabar dan takut tidak kebagian jatah daging kurban. Panitia yang dibantu TNI Polri kewalahan mengatur warga yang berusaha menerobos masuk. Dalam pembagian daging kurban kali ini, panitia menyediakan 1.500 bungkus daging kurban dengan menggunakan kupon. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pembagian daging kurban juga diwarnai kericuhan. Warga yang menunggu sejak lama langsung menyerbu panitia yang membagikan kupon daging kurban. Warga yang tak sabar terus merangsek dan berusaha untuk mendapatkan kupon. Akibatnya, sejumlah lansia dan balita terhimpit di antara ribuan warga. 20 ekor sapi dan 8 kambing yang dikurbankan dan dibagi dalam 800 bungkus dalam waktu kurang dari 1 jam habis dibagikan kepada warga. Tim TV One mengabarkan. Kalau Anda lihat berita yang tadi kami sampaikan bukan hanya terjadi di Surabaya, di Cirebon, namun juga di Jakarta. Antrian Setiap warga tahun selalu terjadi seperti itu ya? Untuk mendapatkan hewan kurban ini di Masjid Istiqlal paling dekat dengan Wisma Nusantara. Ada 6.000 kupon yang sudah disiapkan. Mulai pagi ini? Mulai pagi ini, paling tidak sudah ada antrian untuk rebutan lah saya mengatakan karena terjadi kericuan di Masjid Istiqlal. Kita lihat bersama ini kabarnya berikut ini. Kericuan terjadi saat ribuan warga ini mengantri untuk mendapatkan daging kurban di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pagi ini panitia Masjid Istiqlal membagikan daging kurban kepada masyarakat yang datang. Demi mendapatkan 1 kilogram daging, banyak warga yang rela menunggu dari semalam. Bahkan seorang pengantri dikabarkan tewas. Kini korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di Masjid Istiqlal, panitia telah menyembelih hewan kurban sebanyak 46 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Kita akan mengkonfirmasi lagi ini, apakah ada seorang yang ikut mengantri untuk mendapatkan daging kurban ini tewas di Masjid Istiqlal. Bagaimana ya pantauan teman kita yang memang hari ini ataupun pagi ini sudah berada di Masjid Istiqlal? Ada Ventin Oktasi yang akan mengabarkan langsung pantauan dari sana. Selamat pagi, Ventin. Selamat pagi, Winnie dan Andro. Selamat pagi, Winnie dan Andro, juga pemirsa tentu saja. Tadi sempat dikabarkan mengenai insiden yang terjadi dalam pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal. Tapi tetap kita harus berucap alhamdulillahirrahmanirrahim karena sudah sekitar 6.000 kupon dibagikan dan itu artinya ada sekitar 6.000 bungkus daging kurban yang masing-masing dalam satu bungkusnya terdiri dari 1 kilogram daging. Ini sudah dibagikan kepada mereka yang memang sudah mengantri bukan hanya dari sejak subuh tadi saja, tapi sejak pukul 12 malam. Ada yang membuat kita prihatin karena pagi ini kita harus mendengar kabar ada 1 orang laki-laki yang meninggal dunia ketika mengantri untuk pembagian daging kurban ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian ketika ada himpitan dan juga disebutkan kericuhan atau antrian yang cukup panjang sehingga ketidaksabaran dari para pengantri ini kemudian membuat mereka terhimpit dan akhirnya ada beberapa korban. 1 orang meninggal dunia sudah dibawa ke RSCM, kemudian ada beberapa wanita yang sempat pingsan namun bisa diatasi oleh petugas kesehatan yang sudah berjaga di sini. Saya akan bertanya langsung dengan salah seorang penerima daging kurban juga.
Assalamualaikum, selamat pagi dengan Ibu siapa? Rupiah. Ibu Rupiah, kami mendengar kabar tadi ada satu orang yang meninggal dunia. Ibu waktu itu melihat kejadian seperti apa, kemudian bagaimana? Karena ini kan pintu dibuka, jadi semua dorong-dorong. Saya pun gendong cucu saya juga sempat hampir pingsan cucu saya, terus diangkat sama orang gitu. Jadi gimana ya, kalau tahun kemarin lebih bagus Pak. Saya 2 kali ini ngantri, alhamdulillah ya. Cuma gimana ya kalau ini tahun ini karena pagi sekalian ini jadi campur aduk, yang bawa anak, yang ini jadi dorong-dorongan. Kalau tahun kemarin benar lebih bagus saya karena udah 2 kali ini. Ibu tadi mengatakan kondisinya banyak yang berhimpitan, sampai kemudian ada seorang pria yang sesak nafas, kabarnya, kemudian sampai meninggal dunia. Ada juga beberapa ibu hamil yang mengantri kemudian pingsan. Kondisi waktu itu seperti apa Bu? Dalam hal pengamanan atau waktu petugas mengamankan antrian? Pengamanan sih karena ya nggak bisa ya, orang segitu banyak ngamanin, paling di pojok sono pojok sini. Kalau di tengah kan nggak bisa karena udah didorong sama masyarakat, nggak mungkin deh. Itu aja. Cuma kalau tahun kemarin saya bilang, tahun kemarin bagus. Itu aja. Saya kepinginnya kayak tahun kemarin ya. Jadi semua dapat juga, cuma nggak dorong-dorongan, nggak ada yang pingsan, nggak ada yang meninggal. Kalau ini saya tadi sempat nangis lah di depan bapak yang meninggal itu. Cuma karena saya ngamankan cucu saya terus udah nggak ngurusin lagi. Yang Ibu rasakan, perbedaan yang paling Ibu rasakan, pembagian tahun ini dengan tahun sebelumnya? Kalau tahun kemarin kan karena buka pintunya langsung bisa ya, mulai malam jam 1 saya udah duduk di sini sempat ikut sholat. Kalau tahun ini saya nggak sempat sholat terus terang karena nggak bisa masuk. Saya mau masuk lewat pintu sono nggak boleh, padahal saya bilang mau sholat. Itu aja. Kalau tahun ini banyak yang nggak sholat terus terang di belakang. Kalau tahun kemarin kan bisa duduk rapi ya, antri, bisa banyak yang ikut sholat, gitu aja. Ibu sudah mendapatkan daging kurban? Dapat, karena cuma saya ngambil. Untuk dimasak atau mau dijual lagi? Dimasak Bu, saya nggak punya ya dimasak. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih waktunya. Iya. Ngambil sepatu. Ya, baik. Itu tadi sedikit cerita dari salah satu penerima daging kurban. Nanti saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Mubarak sebagai Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal untuk mengetahui bagaimana sejauh ini pelaksanaan pembagian daging kurban di Masjid Istiqlal. Kita akan kembali saat lagi. Dulu suka worry nimbun kalori dan kolesterol. Untung sekarang ada Fitbar. Gak bikin worry, enak lagi. Kalori terjaga, nol kolesterol. Fitbar.